Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Nurul Yadid, SSD, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah biologi kami, serta teman-teman yang saya sayangi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pertemuan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami semua bertujuan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan makalah kami yang berjudul Analisis Dampak Perdagangan Karbon Terhadap Eksploitasi Ekosistem pada Proyek Reboisasi, Studi Kasus dan Pendekatan Solusi Berbasis Keberlanjutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairani Nur, NRP 012 dari Departemen Statistika selaku moderator dari kelompok 1 yang akan menemani teman-teman untuk berpresentasi. Tanpa berlama-lama, kepada rekan saya selanjutnya yang bertugas, saya persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Naomi Ataya Giovanni dengan NRP 50522410002 dari Departemen Statistika, izin menyampaikan mengenai latar belakang. Nah, perubahan iklim yang dipicu oleh pemanasan global akibat emisi karbon menjadi ancaman global, sehingga perdagangan karbon diperkenalkan untuk mendorong ekonomi rendah karbon melalui insentif pengurangan emisi. Nah, pendekatan seperti reboisasi berpotensi menyerap karbon dan memulihkan ekosistem. Namun sayangnya, sering menimbulkan dampak negatif seperti ancaman keanekaragaman hayati dan konflik sosial. Untuk memastikan keefektivitasannya, diperlukan kajian mendalam dengan pendekatan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosi Widatul Ilyasin, NRP 50052411029 dari Departemen Biologi. Saya di sini akan menyampaikan mengenai rumusan masalah. Pada perdagangan karbon, ini berpotensi untuk mengurangi emisi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu juga dapat menimbulkan suatu tantangan pada proyek reboisasi, baik itu secara ekologis ataupun secara sosial. Oleh karena itu, dalam makalah ini, kami memunculkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah, apakah dampak perdagangan karbon terhadap ekosistem pada proyek reboisasi? Kemudian yang kedua adalah pendekatan solusi apa yang dapat diterapkan untuk memastikan proyek reboisasi dapat berbasis keberlanjutan. Kemudian yang ketiga, bagaimana mekanisme perdagangan karbon dapat mempengaruhi pengolahan proyek reboisasi, baik itu secara ekologis dan juga ekonomis. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nasitatul Humaima dengan nomor NRP 50001241016 dari Departemen Fisika. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis dampak perdagangan karbon terhadap lingkungan, terutama dalam proyek reboisasi. Terus yang kedua, mengevaluasi solusi untuk memastikan proyek reboisasi berkelanjutan. Terus yang ketiga yakni mengkaji pengaruh mekanisme perdagangan karbon pada pengelolaan proyek reboisasi secara ekologis dan ekonomis. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Najwa Azhara Sulaiman dengan NRP 50032411166 dari Prodi Statistika. Di sini saya ingin menyampaikan dampak perdagangan karbon terhadap ekosistem pada proyek reboisasi. Nah, yaitu dampak positif. Yang pertama adalah dampak positif perdagangan karbon. Yang pertama ada peningkatan kualitas tanah, mengurangi erosi, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan kesuburan dan mendukung produktivitas pertanian. Terus yang kedua ada keanekaragaman hayati, menciptakan habitat baru, melindungi spesies lokal, dan memperkuat ekosistem. Dan yang ketiga ada penyerapan karbon. Pohon menyerap karbon dioksida serta membantu negara mencapai target emisinya. Dan yang keempat adalah manfaat sosial dan ekonomi, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta menyediakan layanan ekosistem seperti air bersih, perlindungan bencana dan ruang rekreasi.
Sebelumnya perkenalkan, saya Jessica dari Departemen Statistika dengan NRP 500324166 dan kali ini saya akan menyampaikan mengenai dampak negatif dari perdagangan karbon. Selain memberikan berbagai manfaat, perdagangan karbon juga memiliki sejumlah tantangan dan risiko. Yang pertama, monokultur dan penurunan keanekaragaman hayati. Proyek reforestasi ini cenderung menerapkan praktik monokultur atau penanaman 1-2 spesies dalam area yang luas, dan hal tersebut dapat mengurangi keanekaragaman hayati. Ekosistem pun menjadi rentan terhadap hama, penyakit, dan penurunan fungsi ekologis. Berikutnya, konsekuensi sosial. Akan timbul konflik jika masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam proyek, dan proyek yang berfokus pada keuntungan finansial dapat merugikan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Perubahan penggunaan lahan, biasanya proyek reboisasi yang didanai oleh perdagangan karbon dapat mengalami penggunaan lahan, contohnya lahan pertanian, dan dapat dialihfungsikan menjadi hutan yang dapat mengurangi ketahanan pangan, serta mengganggu pola mitigasi satwa liar dan interaksi mereka dengan manusia. Yang terakhir, ketergantungan pada pendanaan eksternal. Ketergantungan pada perdagangan karbon menciptakan resiko jika pendanaan tidak berkelanjutan, proyek reboisasi itu jadi kurang diperhatikan, dan oleh karena itu penting untuk mengembangkan sumber pendanaan lokasi yang stabil. Kenalkan, nama saya Gita Nafisa dari Prodi Statistika dengan NRP 500324113. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi untuk proyek reboisasi berkelanjutan. Yang pertama, ada penyimbangan mitigasi dan adaptasi. Reboisasi harus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara seimbang tanpa saling mengorbankan. Yang kedua, ada dukungan kebijakan dan institusional. Memerlukan kebijakan iklim yang kuat, bantuan teknis, dan pengaturan institusi yang mendukung pengolahan reboisasi. Yang ketiga, ada penerapan metode penilaian siklus hidup atau LCA, mengukur jejak karbon secara menyeluruh, termasuk pembibitan, transportasi, dan perawatan pohon untuk memastikan transparansi dampak lingkungan. Yang keempat, ada pemantauan jangka panjang, menjamin perlindungan permanen area reboisasi tanpa aktivitas penebangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Yang terakhir, ada integrasi dengan skema kredit karbon, yaitu memanfaatkan perdagangan karbon global untuk menciptakan insentif finansial dalam mempertahankan hutan yang direhabilitasi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zahwa Elinda Putri dari Departemen Statistika dengan NRP 50032411177. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh mekanisme perdagangan karbon mempengaruhi pengelolaan proyek reboisasi. Yang pertama ada peluang ekologis, yaitu reboisasi dan pemulihan ekologi, meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dan mendukung keanekaragaman hayati dan pemulihan lahan kritis. Lalu yang kedua ada risiko ekologi, itu penggunaan tanaman monokultur dan spesies invasif menurunkan fungsi ekosistem. Lalu ada dampak ekonomi. Yang pertama ada pendalaman berkelanjutan. Kredit karbon dari reboisasi dapat diperjualbelikan. Contohnya seperti Forest Carbon Partnership Facility atau FCPF memberikan dana besar untuk proyek di Indonesia. Lalu ada tantangan ekonomi, harga karbon fluktuatif harus mencapai $50 per ton untuk memastikan keberlanjutan proyek. Baik, saya akan lanjutkan. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah Pujani Putri Nuryanto dari Departemen Statistika NRP 50032411187. Untuk pengaruhnya, ada yang pertama skema pembiayaan berbasis hasil, yaitu dana diberikan berdasarkan vertifikasi hasil penyerapan karbon, contohnya Green Climate Fund, pendukung proyek dengan target ekologis dan transparan. Yang terakhir, validasi dan transparansi, yaitu kredit karbon divalidasi oleh lembaga seperti Verified Carbon Standard, VCS, dan Gold Standard untuk menjaga integritas. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Iqla Iza Kusumawardani dengan NRP 50522411032 dari Departemen Statistika Prodi Sains Data. Pada saat ini saya akan menyimpulkan dari
apa yang telah dipresentasikan teman-teman saya. Perdagangan karbon berpotensi besar mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung mitigasi perubahan iklim melalui proyek reboisasi. Proyek ini membawa manfaat ekologi seperti pemulihan lahan kritis, peningkatan keanekaragaman hayati, dan penyerapan karbon, serta manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Namun, tantangan seperti praktik monokultur, konflik dengan masyarakat lokal, resiko spesies invasif, dan ketergantungan pada pendanaan eksternal perlu diatasi lagi. Solusi berkelanjutan diperlukan untuk menyeimbangkan mitigasi atau penyerapan karbon dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan memperhatikan pengelolaan yang transparan, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan yang transparan dan pendekatan berbasis keadilan, perdagangan karbon dapat menjadi alat efektif dalam memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan saya Anya Setia Aulia Nur Ramadanisa dari Departemen Biologi dengan NRP 5005241049. Lalu saran yang dapat dilakukan yaitu mengadopsi konsep reboisasi cerdas, meningkatkan dukungan kebijakan dan institusional, menerapkan metode penilaian siklus hidup atau LCA, pemantauan dan evaluasi jangka panjang, lalu yang terakhir, integrasi dengan skema kredit karbon yang transparan. Perkenalkan, saya Bilis Aulia Datu Munawaro dari Departemen Biologi NRP 505241009. Jadi referensi yang kami gunakan untuk membuat makalah ini dari Dapus, yaitu jurnal 5 tahun terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Maka dengan selesainya penjabaran mengenai daftar pustaka, selesai juga presentasi dari kami kelompok 1 mengenai makalah yang telah kami buat. Maka kami harap substansi dari materi yang kami sampaikan dapat dicermati dan dipahami serta dapat menjadi applicable. Baik, akhir kata saya tutup presentasinya. Beli minum di Payakumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.